Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di kelas Machine Learning di pagi hari ini. Materi kita masuk kepada neural network. Nah, sebetulnya materi di pagi hari ini akan Yes, disampaikan oleh Farel. yes. Eh, Nah, ini dia Farel. kayaknya Aman, nggak. Rel? Oke, oke. Oke, kalau gitu kita bisa mulai dan aku serahkan ke Farel. Teman-teman mohon izin menyampaikan pesan dari Pak Risman. Beliau berhalangan hadir karena ada event. Sehingga materi disampaikan oleh Farel dan juga aku. Mohon perhatiannya. Thank you. Oke, pagi semuanya. Sekarang kita masuk ke deep learning. Sebenarnya kalau ini materi udah lama sih. Jadi kalau dulu itu matkul deep learning belum ada. Jadi masuk ke machine learning. Kalau sekarang kayaknya baru semester ini ya ada deep learning gitu. Coba cek aja di draft di week 10. Cuman agak ada problem. Barusan lihat slide-nya cuman ada 9. Jadi saya ambil materi dari UI. So, yaudah kita Punten Rel, start aja. Ya, di week 9 ini eh, kan, kita masuk week 10 atau 9? week 9. Oh, ya udah sama berarti. Bebas, tapi kalau Farel mau pakai slide-nya UI juga nggak masalah. Yang penting kontennya, silakan. Oke, sebelum masuk ke deep learning, sebenarnya dari UTS kemarin saya sengaja kasih dataset yang agak besar, tabular tabular dataset. Jadi itu di kalemnya itu ada almost 90 kalau nggak salah, sama row-nya itu banyak. Jadi kalian bakalan tahu limitation di statistical machine learning yang dipakai kayak SVM, KNN dan lain-lain itu bakal kelihatan. Jadi kalau cuman pakai dataset di Kaggle atau yang bukit itu nggak akan tahu. Jadi eh, s- buat nanganin dataset yang terlalu besar, kita bisa pakai multi-layer perceptron. S- eh, jadi konsepnya sebenarnya sama. Kita kasih input berupa data dan MLP atau modelnya itu akan training. Dia selalu cek dengan hypothesis set dan semua data dicari gradient descent terendah. Jika belum, dia akan iterasi-iterasi terus untuk mencapai cost function terendah atau error atau distance sama aja. Setiap iterasi itu dia akan update weight and biasnya. Jadi setiap input itu akan diubah ke tensor kalau di deep learning, lalu dia akan build modelnya sampai dia akan capai cost function terendah. Contohnya kalau kita mau klasifikasi gambar, kita kasih input itu suatu gambar, apapun gambarnya, model akan translate gambar itu menjadi pixel, pixel RGB, lalu dia build modelnya sampai cost function itu dapat yang paling optimum. Build awal dari
MLP itu sebenarnya mau meniru cara kerja otak. Jadi di otak itu ada neuron, dia build di neuron itu ada dendrit dan actionnya. Dendrit itu jadi input, setiap input diproses dengan weight, random, sama bias, terus akan dapat suatu nilai. Nilai itu setelah itu diproses di activation fungsi. Jadi ini persamaan matematika dari perseptron. Ada fungsi H, eh, input nilai X dan nilai bobotnya atau weight. Terus sign ini adalah activation fungsi. Terus, nah kalau nah awalnya pembuatan MLP itu nggak langsung multi layer. Jadi awalnya tuh cuman one single perceptron. Jadi cuman satu syaraf gitu kalau bahasa biologinya. Nah, problem di satu perseptron itu dia nggak bisa generalize data karena ya cuman satu. Terus setelah perkembangan transistor, maka perseptron tuh bisa digandain jadi banyak layer, jadinya multi layer perceptron. So, setiap setiap input itu dikaliin nilai weight, lalu setiap hasilnya diterjem dikalikan dengan activation function. Kalau dia positif berarti fungsinya up, kalau negatif berarti down. Kebanyakan model yang dipakai, semakin banyak perseptron, semakin banyak hidden layer tuh makin gampang buat generalize all of datanya. Tapi itu juga tergantung dari data. Kalau datanya dikasih dikit, dia trainingnya kelamaan, jadi overkill jadinya. Error, perhitungan error atau cost function itu juga sebenarnya sama statistical machine learning. Kalau binary cuman dua. Kalau classification tergantung inputnya juga. Nah, ini masuk ke aktivasi fungsi. Jadi kalau Mas week in sorry, inputnya dikasih week dan dikalikan dengan aktivasi fungsi dia up.
Gradient descent ini buat cari minimum dari cost functionnya. Jadi total total datanya itu di build dari modelnya, terus dia akan cari sampai di minimum gradient descent. Kalau di gradient descent ini ada kekurangannya, jadi planningnya tuh lama karena semua datanya itu dipakai. Kalau di deep learning yang modern tuh mostly udah pakai stokastik, jadi nggak semua all of data, cuman diambil sekian sekian gitu, jadi diupdate tiap iterasinya. Ini persamaannya, jadi tiap eh, week awal dikurangin learning rate per gradien dari data sebelumnya. eh Learning rate ini ngaruh ke pelatihannya, jadi kalau semakin tinggi biasanya fluktuatif, dia nggak bisa generalize datanya. Kalau terlalu rendah biasanya bisa stuck di lokal minima. Nah, modern deep learning udah pakai SGD, jadi lebih lebih simple, dia nggak hitung semua keseluruhan data. Jadi kalau kita dapat kita dikasih data sekian giga gitu, kelamaan kalau pakai gradient descent yang normal, jadinya pakai stok yang stokastik. Jadi feed forward ya kayak yang jelaskan tadi, inputnya dimasukkan terus dikalikan weight sama bias. Kalau up dia masuk ke hidden layer selanjutnya. Jadi ke hidden layer ini tergantung dari hasil di awalnya. Terus selanjutnya juga sama. Ya kalau up, jadi tiap tiap neuron ini ada up sama down-nya. Ini iterasinya persamaan. Jadi kalau eh, ke- SGD awal didiferensiasi, dikalikan learning rate, dikurangin eh, gradient descent yang selanjutnya. Ini perhitungan setiap neuron sebenarnya sama aja sih. Nah, ini dari inisiasi forward, terus perhitungan gradient descent, terus ulangin lagi. Nah, di feed forward itu ada problem, yaitu komputasi dari gradiennya. Kalau mau cari nilai minimum pakai persamaan gradien dari E. Nah, masalahnya kalau pakai gradient descent yang awal itu kompleksitasnya terlalu tinggi. Kalau ini persamaan chain rule dari gradient descent. Nah, setelah di feed forward, kita dapat hasil dari outputnya di sini, dan model akan membandingkan hasil hipotesis sama yang aslinya. Kalau weaknya masih, sorry, cost functionnya masih jauh, dia akan update nilai weaknya dengan back propagation. Lalu diulangin lagi ke awal ini, dengan di weak sama biasnya diubah gitu, di tweak. And
Ini persamaan dari backpropagation. Nah, ini ada playground TensorFlow, kalian bisa coba sendiri. Jadi kita punya input X dan Y, learning rate-nya kita bisa adjust. Kalau ketinggian dia nggak bisa generalize data, dia bakal overshoot, nggak akan nemuin minimum dari SGD-nya. Terus activation function ini bisa coba diri. Kalau di awal di deep learning itu awalnya pakai sigmoid, tapi ada problem di sigmoid ini. Setiap gradien yang dicapai di akhir itu bakal hilang, jadi nggak bisa ke-update. Sekarang mostly banyak pakai ReLU. Nilai loss dari training dan tesnya ini melandai turun. Coba kalau kita naikin learning rate-nya ke 0,3. Lebih cepat turunnya, tapi ada problem kalau datasetnya kompleks, dia nggak bisa generalize datanya. Nah, modelnya jadi overshoot gitu. Setiap feed forward dia nggak bisa update gradient ke belakang pakai back propagation karena learning rate-nya terlalu tinggi. Overfit problem di deep learning itu biasanya kelihatan di perbedaan training loss sama test lossnya. Kalau tes trainingnya rendah tapi begitu dikasih data baru di test loss itu tinggi, biasanya itu overfit, jadi harus adjust di regularisasi atau kurangin layernya. Bentar. Oke, tadi ini coba bikin deep learning pakai dataset CIFAR-10. Ini lebih kompleks dari MNIST. Cuman ada problem, trainingnya lama banget. So, awalnya juga konsep flow-nya sama kayak statistical machine learning biasa. Kita transformasi data, terus split data set, kita build modelnya. Ini pakai simple CNN, and then kita pakai optimizer Adam, atur learning rate di sini.
epochnya ini 10 jadi 10 iterasi. Nah, dengan learning rate 0,01 ini didapat 70%. Jadi feed forward pertama training lossnya 1,3, akurasinya 59. Dia update lagi ke belakang, iterasi kedua, validasi akurasi naik terus sampai 70%. Terus build visualisasi kayak nggak ada problem di sini. Terus ini saya coba learning rate-nya, saya naikin jadi 1. Cuman itu yang di tweak. Nah, ini kelihatan di epoch pertama loss-nya tinggi banget. Akurasinya dapat 10, hampir 10. Terus sampai epoch 10 akurasinya nggak naik karena dia overshoot di gradient descent-nya, nggak bisa dapat apa cost function yang paling minimum. Hasil akhirnya cuma 10. Terus kalau di visualisasi kelihatan dia fluktuatif gitu. Terus ini coba lagi dinaikin learning rate 10. 10 epoch hasilnya mirip sama yang pakai berapa tadi? Satu kalau nggak salah. Cuman kalau divisualisasiin lossnya ini malah nggak turun sama sekali. Karena itu benar-benar overshoot. Dia nggak bisa dapat lokal minimum pun nggak dapat ini. Dia cuman ngawur aja. Sebelum lanjut ada pertanyaan nggak? Terus ini saya coba bikin yang perseptron pakai micrograd, inisiasi variabel awal, terus inisiasi sigmoidnya, build grafis, terus kita bangun neuronnya, bikin kelas perseptron, terus nah datanya cuman dikit karena cuman buat cari tahu cara kerja perseptron itu gimana. Jadi kita punya data X sama Y, terus ini targetnya di data input 0, input X ini masuk dikaliin weight-nya 0,7, terus didapat 0, dan input keduanya juga 0 dikaliin weight 0,9, hasilnya 0, terus ditambah biasnya minus 0,5, terus didapat 0,3. Jadi cuman hasilnya perkalian gitu doang. Terus lanjut juga ini. Terus gitu doang. Kalau yang ini sama aja. Cuman ini visualisasi dari MLP. Inputnya ada hidden layernya ada banyak. Kalkulasinya sama kayak yang perseptron tadi.
Input dikaliin weight, terus ditambah bias dikaliin activation function. Dapat hasilnya 0,3. Terus tugasnya buat MLP ini, datasetnya kalian cari sendiri kayak waktu UTS yang klasifikasi atau clustering, kerjain dua-duanya, regresi sama klasifikasi, terus build-nya di PyTorch, gunain MLP yang biasa tanpa dropout, tanpa batch norm, tanpa regularisasi, terus tiap hyperparameter bandingin satu-satu gitu, analisa apa yang terjadi kalau pakai hidden layer 1, pakai hidden layer 2, pakai 3, terus neuronnya semakin banyak semakin gimana. Coba setiap linear, setiap activation function ini cobain satu-satu, ada perubahan apa enggak, terus analisa gitu. Terus epochnya juga mulai dari paling dikit 1, 10, 25 sampai 250. Bebas kalau mau coba sampai 1000 juga nggak apa-apa. Terus learning rate ini juga sama. Tadi udah, kalau learning rate ini udah saya contohin tadi. Jadi semakin banyak dia bakal overshoot gitu. Kalau semakin dikit makin lama learningnya. Terus ini batch size gunanya buat ambil sampel dari dataset yang digunain. Kalau pakai SGD, jadi nggak semua dataset itu dimasukin ke gradient descent, cuma diambil beberapa doang. Yang klasifikasi juga sama, buat analisa, terus taruh ke PDF, terus taruh GitHub. Jadi nanti masuk upload file laporan PDF, IPYNB sama dataset yang kalian pakai itu apa aja. Ini scoringnya, ada pertanyaan kah? Sudah, Rel? Sepertinya belum ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya. Oke. Alright. Kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ke sesi aku, boleh ya, Rel? Iya, iya, iya. Oke. Selamat pagi semuanya. Kita masuk ke sesi praktikal dengan Orange. Namun sebelum itu aku mau say thanks sekali kepada Farel terkait materi multilayer perceptron atau neural network yang telah disampaikan. Mungkin aku sedikit recap, teman-teman, izin Farel dan rekan-rekan semuanya. Oke, harapannya layar aku udah kelihatan. Iya, jadi seperti yang Farel sampaikan bahwa neural network ini dia terinspirasi dari otak manusia. By the way guys, kalau kita misalkan mendapatkan suatu experience baru atau mempelajari suatu hal baru, tuh otak kita tuh membuat
neuron-neuron gitu menghubungkan gitu ya. Semakin kita sering belajar, semakin kuat jembatan-jembatan neuron itu terbentuk gitu ya. Nah, dari hal ini terciptalah nih yang namanya neural network. Jadi guys, basically biasanya kan kalau misalkan di machine learning, itu kita perlu mencari features, dari features mana yang akan kita gunakan untuk memprediksi model kita. Contohnya, data house. Biasanya kalau misalkan di machine learning, dari semua features-features yang kita miliki, itu kita melakukan feature engineering. Mana nih feature yang mempengaruhi model prediksi kita, mana yang enggak. Jadi nggak akan yang namanya too high dimension gitu ya. Oh, kalau harga rumah tuh biasanya yang mempengaruhi jumlah lantainya, ruangan luas tanahnya ada berapa, ada kolam renangnya atau enggak. Sedangkan jumlah jendela, misalkan jumlah kotak-kotak lantai mungkin nggak terlalu berpengaruh, kita bisa abaikan dan seterusnya. Sedangkan kalau misalkan di 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 neural network ini, itu tuh kita tinggal ya masukin features yang ada, terus kemudian si neural network itu sendiri yang kayak mencari features mana yang penting, yang mana yang kurang penting dengan adanya weight and bias. Nah, jadi di sini kita memasukkan input-input nih teman-teman. Kemudian di neural network ini fitur yang di dalamnya itu ada yang namanya weight. Ini teman-teman udah lihat weight 0, weight 1, weight 2 dan seterusnya sampai ke N. Kemudian ada bias, ada B-nya. Nah, jadi basically kalau teman-teman terlihat, nah kan kalau misalkan neural network tuh tampilannya kayak gini guys. Ada input layer, hidden layer, ada output layer. Kemudian node ini disebutnya adalah neuron. Titik ini disebut neuron. Nah, si neuron ini memproses apa sih gitu ya? Dia memproses terkait input dikali weight-nya ditambahkan bias. Coba kita lihat si Z ini tuh dia isinya apa gitu. Jadi masing-masing input dikaliin ya sama weight-nya. Input ke 0 dikaliin sama weight 0, input 1 dikaliin sama weight 1 dan seterusnya dan dijumlahkan dengan bias. Begini rumusnya. Tuh, teman-teman bisa lihat Z sama dengan input 1 kali weight 1 ditambah input kedua kali weight 2 ditambah seterusnya sampai ke N, terus ditambah dengan bias. Nah, kemudian setelah ditotalkan gitu ya, jadi X0 kali W0 ditambah X1 kali W1, kemudian ada yang namanya activation function yang tadi sudah dijelaskan oleh Farel. Ada banyak sekali nih guys activation function yang bisa kita pilih. Teman-teman bisa lihat di sini activation function yang bisa kita gunain untuk model kita. Ada ReLU, ada Tanha, sigmoid, linear. Nah, tadi seperti yang Farel sampaikan bahwa sigmoid komputasionalnya sangatlah tinggi dan yang sering digunakan dan memiliki komputasi yang oke adalah ReLU. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat di sini aku cuman punya satu hidden layer ya. Ini tertulisnya outputnya nih, jadi garis ini adalah output. Kemudian ini adalah features. Satu node ini menggambarkan satu garis. Jadi misalkan kita punya data ini, kita cukup adain satu neuron aja, kita run
cara dia bisa mengklasifikasikan. Tapi guys, ini sepertinya overfitting. Harapannya kita mungkin bisa tarik garis lurus aja nggak sih, linear gini. Kita coba eliminate beberapa features, kita run cara seperti ini. Tapi kalau misalkan case-nya adalah lingkaran, kita cuma punya satu garis aja, satu neuron, ini nggak akan dapat. Tuh, satu garisnya bingung, dia ngebaginya data kayak gimana gitu. Coba kita tambahin satu neuron lagi dalam satu hidden layer, bisa nggak? Aduh, 2 garis juga masih belum bisa mengklasifikasikan data yang ada. Coba kita tambah satu neuron lagi, bisa nggak bekerja? Kenapa nih guys? Nah, kita bisa identify kenapa dia belum mau bekerja. Karena hipotesis saya adalah karena dia cuman memiliki features lurus X1, X2. Sedangkan untuk bisa melingkar gitu ya, kita perlu features kuadratik. Coba kita tambahkan, kita run. Tuh, cakep banget guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Coba kalau misalkan kita 2 neuron, bisa nggak dia? Bisa. Oke. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Farel terkait learning rate. Namanya juga learning, belajar, rate dan kecepatan. Coba kita lihat di sini. Tadi yang dijelaskan Farel, semakin gede nilai learning rate-nya, berarti dia semakin cepat kencang dalam belajar. Tapi dia bisa jadi tidak bisa mengeneralisasi, kata Farel. Nah, gambarannya kayak apa? Nih teman-teman, misalkan teman-teman tuh punya fungsi yang kayak garisnya seperti ini ya. Tuh, ada palungnya di tengah gitu ya. Kalau misalkan kita learning rate-nya kecil, too low nih ya, lama banget tuh. Lama banget untuk bisa mendapatkan ini tuh gambar errornya guys. Jadi kita harapannya bisa mendapatkan error yang terendah gitu dari model yang kita buat. Lama banget untuk menuju ke error terendah. Kalau misalkan kita terlalu tinggi, kayak apa? Nah, bisa jadi kelewat. Jadi ini lompat ke sini. Habis itu lompat ke sini, lompat ke sini, lompat lagi. Jadi nggak ketemu-ketemu, nggak bisa nemuin paling rendah learning rate-nya. Yang bagus yang kayak gimana? Yang nggak terlalu lambat, tapi juga bisa ketemu nilai terendah dari errornya. Itu gambaran dari learning rate. Terus apa lagi? Alright. Kurang lebih itu coba kita lihat. Kurang lebih itu guys untuk materinya. Nah, di sini untuk gradient descent sendiri ya itu ya tujuannya untuk supaya kita memiliki minimum cost atau ya tadi ya tuh minimum point of cost function. Jadi kita harapannya punya model yang paling bagus nih. Gitu. Oke. Kurang lebih itu untuk materi neural network-nya. Sekarang kita masuk ke sesi praktikal. Silakan teman-teman buka Orange Data Mining-nya. Yuk, kita main-main bersama dengan Orange Data Mining. Jadi teman-teman, yang pertama kita pakai dataset yang kita gambar sendiri untuk kali ini, yaitu kita gunakan widget data paint. Kemudian kita gambar dengan kelas pertama, kita gambar garis lurus, set, gitu ya, set, set, set. Kemudian yang kedua kita gambar juga
garis lurus. Ini kelas kedua warna merah. Set. Set. Oke ya. Harapannya kita punya model yang bisa ngebagi dua data ini gitu ya, ada garis lurusnya. Kita pakai regression linear terlebih dahulu. Logistic regression. Regresi untuk klasifikasi gitu ya dalam data. Terus kita butuh widget untuk mempredik, melihat ini ya, mengevaluasi seberapa bagus model kita. Kita hubungkan dengan data kita, kemudian kita hubungkan dengan model logistic regression-nya. Kemudian kita visualisasikan dengan scatter plot, boleh. Nah, harapannya gini, ngebagi data kita antara kelas yang satu dan kelas yang kedua. Kita lihat seberapa bagus model yang kita buat. Cara akurasinya benar-benar 100% mereka mempredik data kita dengan benar. Cara bacanya gini guys. Ini ada data di X-nya 0,1, Y-nya 0,4. Dia masuk ke kelas mana? Dia masuk ke kelas C1. Nah, ini modelnya logistik dulu. Nah, dia memprediknya dengan benar C1. Dia kelasnya emang C1, dia ngeprediknya C1. Sekarang kita pakai dengan dataset yang sama ya, pakai neural network. Kita hubungin. Kita lihat seberapa bagus hasil neural network-nya. Tara nih si neural network-nya juga memiliki akurasi yang sangat tinggi. AUS-nya 1, CA-nya 1, F1 score-nya 1, recall-nya dan seterusnya juga 1. Jadi si logistic regression ngeprediknya C1. Si model neural network-nya juga memprediksi 1. Dan benar, dari datanya emang itu adalah termasuk kelas C1 dengan X-nya 0,1, Y-nya 0,4. Sekarang kita copy paste aja dari yang udah kita punya ini dengan data yang lebih ekstrim. Sorry. Copy paste, terus kemudian kita tata sedikit. Kemudian di pane-nya ini kita hapus dulu, clear. Kemudian kita gambar chest satunya lurus lagi kayak tadi. Set. Set. Kemudian chest C1 masih C1 ya. Kita ada belokan gini. Terus kemudian kita ada belokan gini. Set. Kayak almost persegi panjang ya. C2-nya tuh lurus gini. Oke, bisa nggak nih si logistic regression ngeklasifikasi data yang kita miliki? Kita coba cek berapa akurasinya. Logistic regression, dia akurasinya 0,8, sedangkan si neural network ini masih di 0,997. Coba kita lihat yang errornya paling gede. Tuh, ada beberapa kondisi ketika nih X-nya 0,7, Y-nya 0,6. Si logistik regresinya klasifikasinya jadi C1. Si neural network-nya C1. Padahal yang betul C2 gitu. Nah ini si logistic regression ngeklasifikasiin data ini dia C1. Si neural network-nya C2. Yang betul adalah C2 gitu guys. Jadi si logistic regression ini kurang ahli nih untuk mengklasifikasikan data yang lebih ribet. Coba kita copy lagi dengan yang lebih kompleks datanya, pola datanya.
Kita coba clear dulu, kemudian kita gambar lingkaran. Set, 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 kita oret-oret. Sorry. Oke. Warna biru. Kita buat melingkari si merah. Kita akan uji cobakan seberapa bagus logistic regression untuk mengklasifikasikan data yang rumit ini yang kita miliki. Coba ya. Kita running. Tara, si neural network punya AUC 1, si E-nya masih 0,99 dan matriks evaluasi lainnya masih 0,99. Sepintar itu neural network-nya untuk mempelajari pola dalam data. Sedangkan si logistic regression, lihat teman-teman, dia AUC-nya cuma 0,55. Nah, ini teman-teman bisa setting-setting neural network teman-teman seperti yang teman-teman butuhkan. Activation function-nya mau apa, kemudian solvernya mau Adam atau SGD atau dan sebagainya. Kemudian neurons-nya mau berapa. Di sini aku set 100. Dan juga teman-teman pengen supaya epoch atau epoch atau ya number of iteration-nya mau berapa kali, teman-teman bisa set di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini ada chat dari Farel. Ada nggak model dari statistical ML yang hasilnya mirip deep learning untuk dataset kompleks? Apa, Rel? Aku kurang tahu tuh statistical ML yang hasilnya mirip sama deep learning. Kalau di contoh itu kan logistik kan ya. Eh, Mau Kalau coba apa? logistik kurang bagus, ada gak sih yang bisa hasilnya bisa mirip gitu? Cobain XGBoost, ada gak di situ? Gradient Gradient boosting boosting, nih. oke. Bisa nggak hasilnya mirip kayak Apa nih guys hasilnya? Tek 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 tek. Wow. Wow. Gradient boosting. Dia hasilnya satu semua. Coba yang lain ya. Jadi gitu guys, ketika teman-teman bikin model, cobain berbagai model gitu, lihat mana yang terbaik. That's why yang UTS itu gitu, teman-teman harus nyobain banyak sekali model. Decision tree nggak lebih bagus dari neural network, sorry. Dari random forest nggak? Random forest juga bagus. Tergantung kita gimana ngesetnya gitu guys. Coba. Wow, SVM juga. Itu guys, ini adalah model-model machine learning yang sebelumnya kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Dan ini akan jadi tugas teman-teman. Silakan buat seperti ini ya, ngebandingin beberapa model, termasuk neural network di dalamnya, materi kita di hari ini, untuk 3 pola data yang kita paint sendiri. Harapannya teman-teman bisa gunakan Orange Data Mining untuk ini ya, untuk ya awal-awal misalkan teman-teman mau membuat model gitu ya. Datanya bisa ditaruh ke sini, terus kemudian teman-teman bisa tinggal drag and drop dari data yang ada. Oke, kapan kita pakai deep learning kalau misalkan XGBoost itu bisa? Sebetulnya kalau seingat aku ya dari
Sependek yang aku tahu. Jadi kalau misalkan kita melakukan percobaan, ya mungkin kita bisa mulai dengan model yang simplest. Terus habis itu naik 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 gitu. Jadi komputasinya yang rendah dulu gitu. Sehingga kita nggak overkill gitu kan ya. Kalau misalkan dengan ML model aja yang sederhana bisa, ya udah kita pakai itu gitu dengan akurasi yang tinggi. Nggak overfitting, nggak underfitting ya. Tapi ketika ML model gak bisa solve permasalahan data kita, mencari pola dalam data kita, ya kita tingkatkan. Sampai barangkali dengan deep learning bisa, ya kita pakai deep learning. Jadi, semua based on experience, nggak bisa kita generalisasi I guess, atau mungkin barangkali teman-teman ada jawaban yang lebih tepat bisa, sharing ya di sini, gitu. Gitu teman-teman, kita bisa masuk ke next session atau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Kalau tidak ada, saatnya kuis. Waktunya kita kuis, guys. Silakan. Beri nama lengkap dan juga NIM-nya. Di sini ada 39 mahasiswa, 9 lagi. Aku tunggu maksimum di 10.01 ya. Ayo. Oh, ada dua aku ya di situ. Ada aku dan Farel. Berarti 37. 4 lagi. Aku tunggu 1 menit.
Oke, Rizky Fadila udah join. Oke, aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, start. Ada apa aja guys di neural network arsitektur ya? Selamat kepada Satya. Yang betul adalah input layer, ada hidden layernya, ada output layernya, neurons, weights, activation function. Itu ya. Kita next question. What tuh activation function di neural network? Selamat kepada Muhammad Nabian Ridan. Jawabannya adalah activation function crucial for introducing non-linearity in neural network. Purpose dari backpropagation algorithm. Okay, purpose of propagation untuk optimize dari weight-nya. Jadi kalau misalkan kita kan si neural network-nya awalnya ngeset weight sembarangan dulu. Kemudian dicari tahu apakah weight-nya udah tepat atau belum gitu ya. Di-adjust lagi sehingga mencapai optimal weight value. Untuk apa guys loss function? Untuk bahan belajar si neural network. Jadi kalau misalkan loss-nya masih gede, oh weight-nya perlu di-adjust gitu. Jadi dia makin pintar belajarnya dengan belajar itu.
Selamat untuk teman-teman semua yang udah mengikuti kuisnya. Oke, jangan lupa dikerjain ya guys tugasnya. Ada tugas terkait notebook dan juga ada tugas terkait orange data mining yang tadi aku sudah contohkan. Datanya ikutin aku dan setiap datanya diimplement dengan berbagai model seperti contoh yang terakhir aku
berikan. Mungkin kita bisa cukupkan sekian ya, Rel. Terima kasih semuanya. Selamat kembali istirahat. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama.